hutang. Jadi penjaminan hutang. Jadi kalau hawalah pemindahan hutang, kafalah penjaminan hutang. Berbicara tentang hawalah dan kafalah itu erat kaitannya dengan bab qard. Kalau demikian, bab utang piutang. Dipastikan ada utang piutangnya dulu sebelum ada hawalah, sebelum ada kafalah. Baik hawalah ataupun kafalah itu menjadi mekanisme penyelesaian hutang. Jadi salah satu mekanisme penyelesaian hutang adalah melalui skema hawalah atau melalui skema kafalah. Jadi pasti itu ada hutang piutang yang harus diselesaikan. Hawalah dan kafalah menjadi opsi penyelesaian hutang. Maka dari itu pembahasannya mau tidak mau kita akan coba flashback ke dalam materi hutang piutang sekilas dari sisi orang yang menghutangkan, atau lebih kepada ketika kita posisinya sebagai kreditur, sebagai muqrid bukan muqtarid, orang yang menghutangkan, orang yang memiliki piutang, maka ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh kita. Hukum kita menghutangkan, hukumnya lebih dari sekedar mubah. Hukumnya adalah mustahab, sangat dianjurkan. Jadi memberikan utangan kepada orang lain hukumnya mustahab, sangat dianjurkan, bahkan mandub, sunnah. Ketika kita punya keleluasaan harta, ada orang yang mengajukan proposal hutangan kepada kita, maka ketika kita ingin mengambil fadilah keutamaan dari Allah, maka kita boleh untuk mengambil opsi itu. Meskipun ketika tidak diambil, tidaklah berdosa, karena sifatnya sunnah. Juga tidak lantas dikatakan sebagai orang yang pelit, orang yang tidak mau memberikan hutangan, karena memang sifatnya adalah sunnah. Hanya dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah untuk orang yang menghutangkan. Jadi kalau orang yang berhutang itu tidak ada keutamaan, yang ada adalah ancaman. Tapi bagi orang yang menghutangkan itu keutamaan, sunnah, dan banyak fadilah yang Allah janjikan. Maka kalau kita faham fadilahnya, ketika ada orang yang mengajukan proposal hutangan kepada kita, kita sujud syukur atau kumaha? Sujud syukur, karena dianteran pahala gitu. Ada yang nganteran pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin dipastikan Allah pun tanpa Allah semata-mata punya maksud kenapa orang tersebut datang ke kita gitu. Kita husnuzon, mungkin kita kurang amal soleh sehingga Allah mendatangkan opsi lain untuk menambah amal soleh kita. Tapi opsinya enak gitunya, kurang mengenakan gitu, karena berhubungan dengan harta yang sedikit saja berkurang dari tangan kita, itu merasa kehilangnya sangat luar biasa bagi kita. Kaitung harta mah leungit 100-200 ganya bu, ibu gaduh harta 100.000, padahal beak dijajankan, tapi kan penasaran dihitung deh nya bu, asa 100.000 asa beak seetik, ibu teh dihitung nih, oh nya geuningan sakieun gitunya. Itulah manusia menghitung-hitung harta gitu. Asa tu rumah saja jangan sakitun, geus dihitung mah leuwih gitu ya. Geus dihitung mah sakitu ternyata gitu. Nah, maka dalam bab ini kenapa fadilahnya begitu banyak? Karena manusia dalam mengeluarkan harta yang notabene tidak ada timbal balik dalam hal duniawi, bahkan ketika mengharap timbal balik secara duniawi kategorinya adalah riba, maka tentu sangat berat kita melakukan amal soleh ini. Matak berat oge pahalana surga itu. Matak berat oge kita tidak diberikan timbal balik secara duniawi gitu. Dan ketika justru kita berharap timbal balik duniawi, mensyaratkan timbal balik duniawi, di sanalah letak riba yang bukan lagi fadilah yang Allah berikan tapi dosa. Keluar duitnya, ya, menang duitnya can karuhan, tapi dosana tos pasti gitu. Nah, oleh karenanya dalam adab menghutangkan juga Islam mengatur akhlak-akhlak agung, di mana ketika kita posisinya sebagai kreditur, terutama dalam bab penagihan.
diatur sedemikian rupa oleh syariat, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara rinci. Dari mulai penagihan, Rasul mengeluarkan hadis bahwa man talaba haqqan, barang siapa yang menagih hak, falyatlubhu fi afafin wafin au ghairu wafin. Barang siapa yang kalian menagih hak, maka tagihlah hak tersebut secara afaf. Afaf itu sopan, santun, penuh penjagaan, kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan kita sebagai orang yang menghutangkan dan kehormatan orang yang ditagih hutangnya. Kehormatan diri harus kita jaga, kehormatan yang berhutang kepada kita pun harus kita jaga. Kenapa kita harus menjaga kehormatan orang yang berhutang kepada kita? Karena hutang piutang itu bukan dalam kategori maksiat pada hukum asalnya. Kenapa harus dijaga kehormatannya? Karena bukan melakukan kegiatan maksiat. Kita dengan orang yang bertransaksi hutang piutang dengan kita bukan dalam kerangka maksiat kepada Allah. Hanya melakukan hal yang hukumnya mubah. Orang yang berhutang kepada kita tidak sedang maksiat kepada kita, tapi sedang melakukan akad yang mubah, akad yang boleh. Maka dari itu Rasul mensyaratkan yang nagih hutang harus tagih secara afaf, secara santun, penuh penjagaan kehormatan diri dan kehormatan yang bersangkutan. Wafin au ghairu wafin, apakah dia bayar atau tidak bayar. Mau bayar mau tidak bayar tetap harus jaga kehormatan, tetap harus sopan, tetap harus santun. Jangan sampai ketika nagih tos make sosorongot popolotot Arya sospol gitunya, bari teka tagih, ruginya kan dua kali, duit na teu balik, pahala Allahnya pun kita nggak dapat. Maka dari itu ketika kita menagih hutang secara santun, dalam hadis yang lain secara samahah, penuh toleran, maka justru Allah akan mendatangkan rahmatnya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada. Allah memberi rahmat, menetapkan rahmatnya kepada seseorang yang samhan ketika nagih hutang, toleran ketika nagih hutang. Itu adab yang pertama dalam tata cara penagihan, jaga kehormatan. Enggak boleh nagih di depan halayak banyak orang, enggak boleh. Mumpung ngaji tagih we, aya batur kadengieun gitu nya. Ceu mana duitnya nu 1 juta teh, nu 500.000 teh nanti we di luar gitu. Kiceupan we. Sandian gitu, kata sandi we, nging kata-kata anu vulgar gitu nya. Demi apa? Supaya afaf. Secara santun, penuh penjagaan kehormatan diri kita dan orang yang. Kemudian Rasul pun menganjurkan inzarul mu'sir. Bahkan di dalam hadis bukan hanya inzarul mu'sir, tapi inzarul musir. Jadi ada inzarul musir, ada inzarul mu'sir. Kalau inzarul musir, kita memberikan kelapangan kepada orang yang mampu bayar. Kalau inzarul mu'sir, memberikan kelapangan kepada orang yang sulit, tidak mampu bayar. Di dalam kitab Bukhari, Kitabul Buyu, bab 18 dan bab 17, itu Imam Bukhari menulis 2 bab. Bab 17-nya inzarul musir, bab memberikan kelapangan bagi orang yang mampu bayar. Jadi memberikan kelapangan itu bukan hanya kepada debitur yang susah bayar, tapi bagi debitur yang lancar bayar itu pun mesti diberikan kelapangan gitu. Semakin dilapangkan gitu. Apalagi kepada debitur yang memang susah bayar. Itu babnya inzarul mu'sir. Pakai ain. Inzarul mu'sir. Kalau yang tadi inzarul musir. Mu wau sin ro. Ini mah mu'sir. Kalau yang sulit untuk bayar. Di Quran ternyata Allah menurunkan ayat spesial. Saking spesialnya hutang piutang, Allah turunkan ayat spesial. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang kepadamu dalam keadaan sulit,
Fanaziratun ila maisarah, maka berikan kelapangan, berikan indzarul musir, indzarul mu'sir, sampai dia lapang. Maka menurut para ulama, indzarul musir atau indzarul mu'sir hukumnya wajib. Jadi ketika bapak menghutangkan, ketika ibu menghutangkan kepada orang, jatuh temponya tanggal 15 September, entong ngagegejeg di 15 September pokona mah kudu aya ayeuna keneh. Pokona mah teu terangna naon abi mah, da jatuh tempo nage tanggal 15. Keukeuh kudu ayeuna pisan entong. Karena di Quran dijelaskan fanaziratun ila maisarah, berikan kelapangan waktu gitu. Maka para ulama mewajibkan. Kenapa mewajibkan? Karena katanya perintah dalam Al-Quran. Fanaziratun, berikan tenggat waktu tambahan. Ila maisarah, sampai yang berhutang kepadamu itu dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang mampu untuk membayar, menyelesaikan perkara hutangnya. Maka wajib melakukan indzarul mu'sir atau indzarul musir. Mangalah wios 2 dinten deui. Lamun ibu lapangna cuma 2 hari, kalau bapak lapangnya 1 bulan, mangga 1 bulan. Tapi kalau bapak lapangnya 1 tahun, duit nanti ispisan gitunya, tina kulkas kapungkurna gitu. Maka 1 tahun 2 tahun mangga terserah. Semakin baik, semakin panjang indzarul mu'sir, semakin bagus bagi si kreditur, meskipun semakin jelek bagi si debitur. Si kreditur mas semakin baik karena fadilahnya akan terus menerus Allah berikan, tapi bagi si debitur tentu dia akan semakin jelek karena semakin lama dia berada dalam tanggungan, dalam kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kalau tadi terserah standar waktunya itu dikembalikan kepada kelapangan masing-masing. Lapangnya 1 hari, gugurkan kewajiban indzarul mu'sir meskipun dengan 1 hari. Biasanya abi mata pida bade dianggo enjing, wayahna enjing kedah aya, insyaallah ibu dan bapak sudah melaksanakan kewajiban indzarul mu'sir meskipun hanya 1 hari. Karena lapangnya 1 hari. Tapi kalau lapangnya 7 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan terserah mangga. Semakin lama semakin baik, semakin banyak fadilah yang akan kita dapatkan dengan melalui perantaraan indzarul musir. Apa pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memberikan tenggat waktu tambahan kepada orang yang berhutang? Pahalanya banyak sekali. Dalam hadis dikatakan man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin sadaqah. Barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang berhutang kepada dia, maka setiap harinya Allah catat sebagai sebuah sedekah. Maka tadi semakin lama semakin baik. Sok bu bulan payun berarti 30 hari ibu bapak dicatat telah bersedekah setiap hari dengan nominal yang ibu hutangkan. Ibu ngahutangkeun 10 juta, maka ku Allah dicatat tanggal 16 10 juta, 17 10 juta, 18 10 juta, sampai dia bayar, sampai tenggat waktu yang pertama, maka dia catat, Allah catat sebagai sedekah sejumlah nominal yang kita hutangkan. Kira deui bade sedekah gede-gedean gitu bu. Ya, osok tara nu beunghar ge sedekah gede gitu, unggal poe deui. Jarang kan? Tapi melalui akad yang tadinya koret, akad yang tadinya hutang piutang, dengan kita memberikan spare waktu tambahan untuk dia membayar sampai leluasa, maka Allah pun memberikan pahala sedekah setiap hari sejumlah dengan nominal yang dia hutangkan. Dalam lanjutan hadis tersebut, ketika dia memberikan jeda tambahan kedua kalinya, misalkan cek bapak teh wayah nanya sasi payun we, berarti itu termin pertama dia berikan kelapangan. Tapi ketika di penagihan berikutnya teu mayar keneh, duh kumaha tuh abi da acan gaduh misalkan. Ku bapak teh wios esok atuh sabulan deui, kan 2 kali tuh. 2 kali memberikan indzarul mu'sir. Maka kata hadis disebutkan Allah akan melipat gandakan sedekahnya sebesar 2 kali lipat. Mun tadi 10 juta termin pertama, termin kedua berarti 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta sampai dia bayar.
Ya, dikali 2 tuh. Dikali 2 dari nominal yang dihutangkan. Jadi rugi henteu ngahutangkeun? Henteu. Bade. Makanya berat oke kan luar biasa nya pahalana. Tidak, Allah tidak sedang merugikan kita. Boleh jadi memang dalam hal duniawi duit kita tidak kita pegang, uang kita tidak kita pegang, dipegang oleh orang lain. Tapi secara pengakuan kan ada, kita tetap memiliki sejumlah uang tertentu, meskipun secara wujud nggak ada gitu. Tapi aya teu? Aya, ngan teu aya gitu. Aya ngan teu aya gitu. Secara wujud ada, secara wujud nggak ada, pengakuan ada gitu. Itu uang kita. Kita memiliki aset sekian rupiah di tangan orang lain. Bahkan itu bisa diwariskan dan menjadi objek warisan ketika pada akhirnya yang bersangkutan tidak bayar sampai dia meninggal dunia. Hak tagih tetap ada. Bahkan dia sampai meninggal sekalipun pada ditagih di dunia mangga, di akhirat ogen mangga gitu. Karena memang mekanismenya seperti itu. Tapi kalau kita memberikan indzarul mu'sir, pertama tadi fadilahnya Allah catat sebagai sedekah. Disebut dalam hadis yang lain, man ahabba ayyudhillahullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh falyunzir mu'siran. Barang siapa yang menginginkan nanti Allah kasih naungan di mana tidak ada yang memberikan naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang bisa kita kerjakan? Falyunzir mu'siran. Berikan tenggat waktu kepada orang yang kesulitan. Berikan tempo tambahan gitu, simpelnya. Maka Allah akan memberikan naungan nanti di padang mahsyar. Ketika orang lain maka panasan, ibu bapak mah diiuhan. Dengan sebab apa? Dengan sebab ngangke-engke pembayaran hutang. Malah di hadis yang lain disebutkan, naungannya pun bukan naungan yang sepele, tapi tahta dhilli arsyir rahman, di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Diiuh lagi di balik arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tuh. Padahal duit orang teu leungitnya, hanya terpending saja. Terpending untuk kita pegang. Secara pengakuan ada. Duit orang aya ngan tadi eueuh teh gitu. Aya tapi eueuh teh nu kitu tah Bu, aya tapi eueuh teh. Nah, wujuduhu ka adami. Ayana juga eueuh gitu. Nah, itu keutamaan selanjutnya dari indzarul mu'sir. Allah akan kasih naungan nanti di yaumil akhir. Kemudian selanjutnya keutamaan selanjutnya bagi orang yang memberikan tempo tambahan meskipun kepada orang yang siap bayar, itu berupa penghapusan dan permaafan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Bukhari tadi Kitabul Buyu bab ke-17 di bab indzalul musir disebutkan talaqatil malaikatu ruha rajulin man kana qablakum. Para malaikat menemui ruh seseorang tapi bukan dari umat Nabi Muhammad, umat sebelummu. Para malaikat datang. Para malaikat menanyakan asbab seseorang tersebut masuk surga. Apa kata orang tersebut? Kata orang tersebut, aku, lamun simpelna kisahnya seperti ini, aku tidak memiliki amalan istimewa kecuali aku di dunia senantiasa berpesan kepada lifityanihi, orang tersebut berpesan kepada pegawainya, kepada karyawannya, kepada hamba sahayanya. Apa pesannya? Kalau ada orang yang mau membayar hutang, mun aya jalmi nu bade mayar hutang, tazawazu, berikan kelonggaran, berikan pemaafan gitu. La'allallah ayyatazawaza anhu. Mudah-mudahan Allah juga akan memberikan kelonggaran dan pemaafan untuk kita. Fatazawazu anhu. Maka Allah pun memberikan pemaafan kepada orang yang bersangkutan. Allah pun memberikan kelonggaran di hari akhir kepada orang yang bersangkutan. Jadi kisahnya seorang tersebut amalan istimewanya senantiasa berpesan kepada orang rumah
atau yang menjaga toko mungkin kalau dia pemilik toko, mun aya nu ek mayar hutang tong langsung ditampa gitu. Tanyakeun heula gitu. Nah, aya keneh anu leuwih penting teu? Da moal dibalanyakeun moal waka dibalanyakeun ieu gitu. Makana kan ka surga kan? Makana ka surga ada buktina hese kan? Sok bapak mulai bade mayar hutang, osok ditaros moal. Atau langsung karak ngeluarkeun duit oge, eta jang mayar ka urangnya. Dicanak gitu. Can ge nyarios eta pasti jang urangnya. Beu kadiekeun pan urang gitu. Tapi orang iman padahal orang tersebut itu musir. Kategorinya dia mampu bayar dan memang mau bayar hutang. Datangna ge bayar hutang. Ngan ku pagaweuna suruh sama majikannya nyuruh pegawainya tanya dulu gitu. Tanya penting daripada bayar hutang, keun da mau ka dibalanyakan ieu saur si bos. Nah, itunya saur si bos pami bade mayar hutang mah pami aya nu leuwih penting mah mangga we canak deui gitu nya. Kan beureun ceuk urang gelo mun nya zaman ayeuna mah gitu. Ieu. Gua ek mayar hutang urang teh nah teu ditarima gitu ya. Tapi inilah hebatnya sehingga dia masuk surga dengan gara-gara sebab itu gitu. Dengan gara-gara sebab dia berpesan kepada pegawainya dengan harapan mudah-mudahan dengan cara itu Allah memberikan maaf. Allah memberikan pengampunan atas dosanya. Jadi ada harapan. Tanya heula sugan we Allah engke jaga di akhirat oge bakal ngahampura ka urang gitu. Keun we wios masalah duit mah ieu luar biasa juga teu butuh kana duit kan jelema ieu nya gitu. Aya henteu panu kieu? Aya, mudah-mudahan urang kitu nya tiasa belajar saalit demi saalit gitu nya. Sedikit demi sedikit. Sanes aya di dunia dongeng gitu ya. Man kana qoblakum gitu. Orang yang sebelum umat kamu. Jadi seolah mengajarkan tah umat anjeun ge kudu karieu gitu. Umat Nabi ge kudu leuwih ti kieu. Nu sanes umat Nabi ge bisa gitu. Nya gambaranana gitu. Maka orang sebagai umat Nabi pun sama Nabi dikasih ilustrasi cerita ini bahwa nanti di akhirat ada orang yang didatangi para malaikat ruhnya kemudian ditanya dengan sebab apa kamu masuk surga? Baheula di dunia sok tadi sok itu gitu. Memberikan pertanyaan bilih aya nu leuwih penting masuk we canak deui ke samingon deui ka dieu deui gitu. Ke sabulan deui ka dieu deui itu kan gambling tuh nya, resiko tuh. Udah bulan hareup bisa jadi eta aya duit atau henteu gitu nya. Kita kan berpikirna naon baydaul yaum gitu. Telur hari ini lebih baik daripada khairum min dajajatil ghad. Lebih baik dari ayam hari esok. Ibu mending keneh gaduh endog ayeuna mending keneh ayam sebulan deui. Tuh kan mending keneh endog ayeuna ibu. Itu peribahasa bahasa Arab tuh ada. Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari gitu. Can puguh isuk mah gitu orang ge hirup atau henteu nu geus puguh we endogna bisa digoreng, bisa dikulup gitu nya. Tiasa diternakeun mungkin gitu. Daripada ngarep-ngarep ayam pembagian anu can pasti gitu. Nah, kita pun sama kalau melihat peribahasa itu urang mending keneh ieu we ayeuna aya duitna gitu nyampeurkeun daripada wios sabulan deui mah boa sabulan teh moal mayar gitu nya. Boa sabulan teh teu bogaeun gitu. Itu kan bermain dengan resiko tuh. Tapi orang tersebut mampu untuk mengambil resiko itu. Resiko tidak terbayar hutangnya misalkan dengan sebab dipending, ditolak pembayaranana gitu. Sok we canak deui wios keun da mau ka balanya ieu abi balanyana bulan hareup misalkan. Bulan hareup we 3 minggu deui we ka dieu deui, jarang asana nu kitu gitu nya. Asa moal gitu nya. Nah, itu inzarul musir dalam kitab Bukhari bab 17 yang tadi. Kemudian inzarul mu'sir. Kalau dalam cerita inzarul mu'sir hadisnya tentang kana tajirun yudayinun nas di hadisnya. Di inzarul mu'sir itu kana tajirun yudayinun nas. Di surga engke aya tukang dagang yang yudayinun nas. Dia mentransaksikan barang dagangannya secara tidak tunai, secara hutang. Ngiriditkeun barang sigana aya nu ka surga teh orang Tasiknya tukang kredit gitu nya kana tajirun yudayinun nas gitu. Dengan apa dia masuk surga? Si pedagang yang ngiriditkeun tadi yudayinun nas memberikan hutangan kepada manusia. Fa idza ra'a mu'siran, ketika dia melihat orang yang tidak mampu dia suka membebaskan
tanggungan hutangnya. Ketika dia pun bertemu dengan orang yang mampu bayar nate tertib gitu, mingguan, harian, bulanan, dia semakin melonggarkan gitu. Nah, hampir mirip kisahnya dengan yang tadi, cuman memang beda redaksi hadisnya. Yang ini disebutkan tajirnya, kana tajirun yudayinun nas, tukang dagang yang mentransaksikan secara kredit, secara hutang kepada manusia. Sama berpesan kepada pembantunya, kepada karyawannya gitu, supaya memudahkan kepada orang yang mudah dan memberikan kepada orang yang tidak mampu bayar gitu. Jadi lamun ningali nu bade mayar hutang sami nu tadi tanya terus aya gitu sok bilih can aya mah wios we atanapi wios saminggu deui ge teu sawios da salse gitu misalkan. Atau ketika dia memang tidak mampu, maka dia memang sok ke wios nu kamari mah hutang ece 50.000 deui wios we sok teu kudu dibayar gitunya. Nah, maka ini bisa jadi pembelajaran untuk kita tuh. Misalkan bapak dan ibu sekarang punya buku paririmbon masing-masing lamun tukang dagangnya, pasti catatan tentang piutang ibu nu tadi ongkoh aya tapi nya. Maka boleh tuh belajar sedikit demi sedikit. Ari anu 50.000 100.000 mah antong dicatat we atulah tos we duruk gitu, tip ekan we write off. Tapi memang hak itu tidak mesti dan tidak wajib, karena itu hak. Apakah nanti pilihannya mau ditagih di akhirat mangga, mau tetap mau dihibahkan atau mau disodakohkan juga mangga gitu. Itu opsi sebenarnya gitu. Tapi opsi terbaik adalah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Daripada di pikiran jadi mumet hutang gitu nya piutang orang tos tilu buku misalkan di tahun 2010 atau tahun 2000 nepi ka aya tulisanna geus pareang gitu nya. Tulisanna geus teu katingali saha-sahana, daripada lieur mah duruk kayak Bu. Ustad babari ngomong cenah teu boga nu kitu ya. Kan ustad mah bagian nyarios nanya, bagian ngamalkeun sami gitu. Praktek sami gitu. Mun ustadna teu gaduh peristiwa nu kitu gitu. Awartosan bahwa ketika orang mengikhlaskan tagihan kita dan melepaskan beban orang lain, itu kita pun nanti akan dilepaskan dari segala bentuk beban kesulitan di hari akhir. Kalau ditanya lebih baik mana antara diengke-engke sugan we mayar tawa ku ibu disodakohkan, dibebaskan, tentu jawabannya adalah dibebaskan. Meskipun tadi ngangke-ngke pahalana sodakoh setiap hari, kalau dibebaskan jauh lebih dari itu gitu. Sodakoh gue luar biasa gitunya, komo lamun dibebaskan. Maka dalam Al-Quran yang tadi Al-Baqarah 280, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mensodakohkan, maka itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Atau dalam bahasa hadis yang tadi, barang siapa yang menginginkan naungan pada hari di mana tidak ada yang memberikan naungan kecuali naungan dari Allah, beri tenggat waktu atau auliyadhu anhu, atau sama sekali tidak ditagih alias dilunaskan meskipun tidak bayar, di write off tuh ya, dihapus lah, menghapus jejakmu gitu, terus dihapus jejakna. Mudah-mudahan jadi kebaikan, mudah-mudahan jadi pahala. Itu yang kita namakan selanjutnya akad apa Bu? Ibro. Akad ibro, membebaskan tanggung jawab orang lain gitu. Ibro itu tadi ibu punya tagihan ti ECA ku ibu wioswe moal ditagih deui anggap lunas, itu ibro. Ada kisah menarik tentang ibro. Ketika sahabat tahu tentang ibro, sahabat makan ketika tahu siji ilmu langsung dipraktekeunnya. Beda jeung urang, jauh jeung urang. Urang mah ilmuna ti tahun 2024 duka iraha jadi amalna. Duka iraha urang tiasa ngaibrokeun. Contoh kasus misalkan Bapak Ibu tahu ibro hari ini,
nggak tahu mengibrokannya di tahun berapa nanti ya. Tapi lamun sahabat mah ketika tahu ada amalan tertentu langsung eksekusi. Sahabatnya bernama Abu Qatadah. Pada awalnya Abu Qatadah menghutangkan kepada sahabatnya. Kemudian tiba waktu penagihan, Abu Qatadah ngetrokan pantona, nagih. Tapi ternyata orang tersebut tidak membukakan pintu, kalah nyumput gitu. Dasami nya bab hutang mah. Lamun lain nagih nyumput gitu. Can aya mah gitu. Ya tukang kredit nyumput gitu. Anu nagih nyumput. Nah, di kesempatan kedua setelah Abu Qatadah tahu tentang ibro, maka Abu Qatadah pun mendatangi lagi orang tersebut. Ngetrokan deui pantona. Tapi sami di kesempatan kedua ge orang tersebut nyumput deui ngan budakna keluar gitu. Cek budakna bapa mah aya da keur di dapur gitu. Nuju tuang gitu saur budakna teh. Maka Abu Qatadah ngagorowo ka dieu atuh kamu teh da abi mah lain ek nagih hutang tapi erek ngabebaskeun hutang anjeun karena Rasul pernah bersabda gitu. Maka tong waka suudzon lamun aya nu ngahutangkeun nelepon teh angkat heula. Bisi ngabebaskeun lain bade nagihnya. Siga Abu Qatadah tak nagara ka dieu heula cik Abu Qatadah teh da urang mah lain ek nagih hutang anjeun tapi nguping Rasulullah bahwa membebaskan hutang itu sangat luar biasa, maka aku detik ini hari ini membebaskan kamu dari segala kewajiban. Itu Abu Qatadah tuh. Jadi Abu Qatadah mah kalau dilihat dari berbagai hadis, salah satu amalan istimewa nanti resep mayaran hutang batur itunya. Mungkin aya di dina bab kafalah tuh bakal aya di sosok Abu Qatadah tuh. Abu Qatadah teh pernah jadi tameng Rasulullah anu matana kena panah kan ya, kalau nggak salah. Ku Rasul diusap bentuk mujizatnya damang deui. Bapak mau ulah ngusap anu gitu. Ka dokter we. Da teu boga mujizat gitu ya. Terus ka dokter gitu, dokter mata. Tong diusap, tong diciduhan, tong gitu. Rasul mah diciduhan tanganna dikadiekeun damang tuh Abu Qatadah. Mujizat eta mah tong diturutan. Abi wali cenanya cing urang ciduhan katanya. Geuleuhnya cager henteu gitu nya. Rugi. Nah itu ibro. Terkait ibro dulu pernah disampaikan, ibro itu akad sepihak. Tidak perlu qabul. Artinya ketika ibu dan bapak ijab, maka ibronya telah sah sebagai akad yang berlaku. Tidak bisa ditarik lagi. Jadi lamun bapak sudah ijab, ya Allah, contoh tadi ibu tos sabundel kieu nya etana buku anu aya tapi eueuh teh gitu. Ya Allah, saha wae jeleman wae dina buku ieu ku abi dibebaskeun tina bentuk tuntutan hutangna. Duruk ayeuna keneh misalkan ku ibu. Tapi ibu kudu paham ieu saha wae gitu nya, bisingke datang mayar gitu. Terus ku urang ditarima bahaya gitu. Karena kalau ditarima padahal ku urang tos diibrogeun, urang tidak ada sebab untuk mengambil harta orang tersebut. Karena untuk mengambil harta orang lain diperlukan sebab kan? Sebab itu harus syar'i. Boleh enggak harta orang lain kita ambil begitu saja? Enggak boleh, harus ada sebab dan mekanisme perpindahan. Nah, sebab nate si eta pernah ngahutang harta orang, maka kita ada hak untuk mengambil sejumlah yang kita pinjamkan atau hutangkan. Tapi kalau tanpa sebab, ayah harta batur cokot kan jadi maling, jadi gosop. Ya. Begitupun dengan ibro. Ketika kita sudah mengibrokan hutang si A, ketika si A datang memberikan pembayaran sejumlah hutang yang dulunya dia punya, 10 juta katakan, terus kita langsung ambil, maka kita tidak memiliki sebab untuk memiliki harta yang 10 juta. Harta yang 10 juta itu harta gosop. Harta hasil merampas hak orang lain. Maka katakan, Kang, ieu ku abi tos diibrokeun. Tapi lamun dibikeun maka abi mah enggak gitu. Ulah digitukeun oge gitu. Ieu tos diibrokeun ku abi, tos dibebaskeun. Tapi lamun dari sisi orang yang berhutang, meskipun sudah diibrokan, jangan merasa dia sedang diberikan kebajikan yang tidak harus dibalas, tapi harus dibalas. Maka meskipun tos diibrokeun,
abi mah da tadi nage bade niat mayar hutang canak we 10 juta terawas abi pernah ngahutang ka bapak jadi tong mungpang mengpeung nya kena tos diibrokeun nuhun atuh nya Kangnya gitu ari aya mah bales kebaikan apa kecuali memang jang mayar hutang teh urang teh kenging namut misalkan kenging bebelaan nah itu mah boleh hampuntennya abi teu tia hatur nuhun jazakumullah khairan katsira barakallahu laka fi ahlika wa malika ieu ku abi dicanak deui ibu entong haneueul mung dicanak deui nya da tos sempurna kebaikan dan pahala dari Allah intinya harus disebutkan bahwa bapak sudah tidak memiliki tanggungan apapun karena sudah saya ibrokan tapi kalau dia kekeh beteu hoyong mayar ka urang canak teu nanaon karena urang sedekah dibalas dengan sedekah meskipun kita kaya boleh nggak kita menerima sedekah boleh dasarnya zakat eta mah jadi lamun itu kekeh hoyong mayar dan memang harus seperti itu kalau ditinjau dari orang yang berhutang tong kaenakan gitu tapi balas jasa orang tersebut tetap bayar gitu lamun memang artosna oge jang mayar budget anak we gitu terawas itu harus seperti itu nah walaupun sudah diibrokan berarti kita bersedekah dibalas dengan sedekah tapi kalau otomatis kita ambil itu yang keliru kalau otomatis kita ambil kita jadi gosop kenapa gosop karena tadi kita tidak memiliki sebab yang hak untuk mengambil yang 10 juta itu tadinya ada sebab memang tapi sebabnya sudah kita gugurkan dengan adanya ibro jadi ketika sudah ibro itu enggak perlu ijabnya minimal perkataan gitu. Kalau masih dalam hati itu masih niat boleh gitu itu mah masih niat hutang diri itu kumahanya diibrokeun wae gitu misalkan itu kan baru niat tuh tapi kalau sudah diijabkan ya Allah mulai detik ini minimal seperti itu perkataannya hutang si A hutang si B hutang si C ka abi ku abi ayeuna dianggap lunas nah itu ibro meskipun yang bersangkutan nggak tahu nggak mengetahuinya karena nggak perlu qabul nggak perlu ada qabul hanya perlu ijab karena ini masuknya sodakoh akadnya sebagaimana bapak ibu ketika mau sodakoh ke masjid ke kotak amal apakah nunggu DKM atau marbot kadilah habis saksian ya badai sodakoh sabaraha sodakoh 5.000 piragi atau asupkeun 5.000 ya hoyong disaksian bilih jadi sodakoh abi nu 5.000 gitunya atau nu 2.000 kadieu heula cenah 5.000 eueuh marbot nage moal jadi gitunya asupkeun meskipun hanya sebat sendiri gitu karena jadi meskipun satu pihak gitu tidak memerlukan dua pihak begitupun ibro maka konsekuensinya seperti itu pastikan ketika ibu dan bapak ibro benar-benar sudah melepaskan dari dunia gitu kepentingan dunia kepentingan uang sejumlah itu ibu teh jeung bapak teh pokokna mah geus tos dianggap leungit gitu nya. Lamun asa-asa kene entong. Karena engke bisa jadi isukna naur gitu nya. Mawa 10 juta, engke perang sabil gitu. Ceuk ustad kudu dibejakeun, tapi lamun dibejakeun sieun dibawa deui gitu nya. Itu kan akhirna jadi kumaha hatena jadi tepol, urang jadi maoknya gitu nya. Jadi pahala henteu gitu rugi gitu. Jadi harus pol dulu. Ini mah opsional, bukan kewajiban. Bapak ibu tidak wajib melakukan ibro. Ibro itu pilihan terbaik. Bapak ibu kalau enggak mengibrokan juga tidak masuk kategori bedegong. Bedegong hutang sakitu ge ditatagih we henteu. Nu bedegong mah nu teu mayar hutang. Teu mayar hutang bedegong. Aya nu teu ngaibrokeun mah teu bedegong. Da eta mah opsional. Bahkan lamun teu diibrokeun maka ibu bapak harus siap ditagih di akhirat gitu. Kata Rasulullah, barang siapa yang man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi. Falaisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang mati meninggalkan 1 dinar atau 1 dirham, maka bakal dibayar dengan kebaikan dan amal solehnya. Karena nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Jadi itu bedegong seperti itu.
yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dalam beberapa adab kita sebagai kreditur. Jadi nagihnya harus sopan santun, kita diwajibkan untuk inzorul musir atau inzorul musir, atau kalau bisa puncaknya adalah melakukan akad ibro, pembebasan kewajiban hutang orang lain kepada kita. Maka itulah kebaikan yang sempurna. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Selesai hutangna, lamun tos diibrokeun, selesai. Kalau tidak selesai dan ibu tidak mau mengambil opsi ibro, maka boleh mengambil opsi hawalah. Apa itu hiwalah atau hawalah? Hawalah adalah akad pemindahan hutang kepada orang lain atau pihak ketiga. Maka dalam hawalah mah harus ada pihak yang mau dipindahan hutang gitunya. Dialihkan hutangnya. Apakah yang dialihkan itu sebelumnya punya sangkutan dengan kita atau tidak memiliki sangkutan dengan kita? Dua-duanya boleh. Jadi hawalah itu dua bentuk. Misalkan A punya hutang kasih C, tapi si A ngalihkan hutang nanu kasih C tagih we hutang abi teh kasih B nya, boleh? Mun si B nadaikeun boleh, mun si C nadaikeun boleh. Gitu. Apa dasar kebolehannya? Hadis Nabi, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang adalah salah satu bentuk kezaliman. Fa idza utbi'a ahadukum 'alal maliyyi falyattabi'. Kalau seseorang di antara kalian mengikutkan hutangnya kepada orang yang memiliki harta, memindahkan gitu, pangmayarkeun lah hutang abi ka si C geus lami teuing misalkan. Heug si B na teh daekeun, si C na daekeun dibayar ti si B itu. Falyattabi, maka terimalah. Ceuk si C teh nyawa kuyos ya tuh daripada kasih A hese nagihna. Entos peluang nagih ke si B, kalau nagih ke si B peluangnya lebih besar, maka falyattabi, maka ikuti kahoyong anu jalmi anu gaduh hutang. Demi apa? Demi agar terselesainya hutang piutang itu. Jadi bisa dijadikan opsi itu. Apakah si B itu tadi punya sangkutan dengan kita atau murni si B itu ingin berbuat kebaikan. Gitu. Jadi pinahkeun ka si B, ke si B anu mayarna ka si C, tapi harus tiga pihak karena hawalah itu tiga pihak. Kalau salah satu pihaknya tidak mau, maka jangan dipaksakan. Saur si C teh, mungah abi mah da ka si B na gitu wawuh, atau si B na mungah sakitu mah badag teuing, terjadi berarti. Atau misalkan si B teh setengahna mah tiasa, lamun full mah tetiasa, si C alimun ari setengah nama gitu, mangga itu boleh ditolak. Tapi kalau misalkan tiga-tiganya sepakat menjalankan akad hawalah, maka silahkan dijalani akad wakalah agar hutang piutangna selesai. Biasanya akad hawalah yang terjadi adalah ketika pihak ketiganya pun memiliki hutang piutang dengan pihak pertama atau pihak kedua. Eta mah patajong-tajongnya. Ibu-ibu sok patajong-tajong tara. Gaduh hutang ka si C, tapi ibu ge gaduh piutang di si B. Cek ibu TB, piutang saya ti kamu bayarkeun we nya ka si C gitu. Osok gitu. Nah, itu teh hawalah gitu. Atawa C tagih we nya ti si B, da si B boga hutang ka urang. Nah, itu hawalah. Hawalah. Pemindahan hutang. Biasanya ini yang terjadi. Biasanya ini yang terjadi. Pihak ketiganya punya sangkutan dengan pihak pertama. Gitu. Si A sangkutannya ke si C, tapi si A pun ada aset, ada piutang di si B. Sehingga si B tong mayar ka urang. Da kaleresan hutangna sama si B kasih A teh. Misalkan si B kasih A 2 juta, si A kasih B kasih C 2 juta, bayar we kasih C-nya, oke deal, tiluanana deal, maka itulah akad hawalah. Dasarnya tadi mubah,
dasarnya hadis Nabi yang tadi. Ketika si debitur mengalihkan, mengikutkan kepada orang kaya, artinya orang kaya di sini orang yang siap membayar hutangnya, falyattabi, maka ikuti permainannya gitu. Ikuti supaya selesai hutangnya. Itu hawalah mah seperti itu. Jadi simpel. Tadi dikatakan secara praktek, kita pasti sudah mempraktekkan tah aya nama terang nu kitu teh hawalah atau hiwalah. Dia bisa hiwalah, bisa hawalah. Akad pemindahan utang. Tertulis lebih baik. Ya, tertulis lebih baik. Biasa kalau tertulis mungkin jumlah nominalnya relatif besar misalkan ya, sehingga perlu ada komitmen perjanjian klausul tertentu, mangga itu jauh lebih baik. Spiritnya Quran surat Al-Baqarah 282 tetap kita harus secara tertulis ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fal yaktub, tulis kalau besar. Kemudian kafalah. Kafalah padanan katanya ada yang mengatakan domanah, ada yang mengatakan hamalah, ada yang mengatakan za'amah. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata za'amah, hamalah ataupun domanah, itu sama-sama dengan kata kafalah, memiliki konotasi arti yang sama. Apa? Penjaminan hutang. Jadi nu tadi mah pemindahan hutang, kafalah mah penjaminan hutang, mayar hutang batur tuh. Nah, itu kafalah. Kalau hiwalah kan tadi bentuk umumnya bukan menanggung sebenarnya, kita hanya memindahkan hutang. Nukuruna dibayar kasih A jadi dibayar kasih C gitu. Tapi kalau kafalah benar-benar tidak ada sangkut paut hutang piutang. Benar-benar ini mah jaminan gitu. Apa landasan kebolehannya? Quran surat Yusuf ayat 72. Qalu nafkidu su'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Jadi za'amah tuh. Mereka berkata telah hilang piala raja. Barang siapa yang menemukannya maka akan diberikan makanan seberat tunggangan unta. Wa ana bihi za'im, kata Nabi Yusuf, saya yang menjadi penjaminnya. Nah itu kafalah dalam Al-Quran hadisnya. Hadisnya dari riwayat tentang utia bijanazatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat. Kami satu ketika duduk-duduk di majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id utia janazatan. Kemudian didatangkan jenazah. Jadi sedang bermajelis dengan Rasul, kemudian didatangkan jenazah. Kata para sahabat, faqalu sholli alaiha. Ya Rasulullah, salatkan jenazah ini. Tapi Rasul langsung nyolatan. Nah Rasulullah berkata, hal taroka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Dina jenazah yang pertama dijawab oleh sahabat, la, tidak ada, tidak meninggalkan apapun. Wahal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Dijawab juga la, ieu mah teu ninggalkeun warisan, teu ninggalkeun hutang. Maka Rasulullah pun fasolli alaihi, Rasul menyolatinya. Kemudian id utiya bi janazatin ukhra, didatangkan jenazah yang kedua. Rasul naros deui, hal taroka syai'an, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu? Qalu salasata dananir, ada ya Rasulullah 3 dinar. Ditaros deui, wahal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Nah, dijawab na'am, iya ya Rasulullah. Maka karena jenazah yang kedua ninggalkeun warisan 3 dinar tapi punya hutang, Rasul mungkin hutang nate kurang dari 3
dinar. Maka Rasul pun fasolli alaihi, Rasul pun menyolati jenazah ini. Karena meskipun dia punya hutang tapi punya aset yang ditinggalkan. Kenapa Rasul menyolati? Dipastikan hutangnya kurang dari 3 dinar. Tapi yang ketiga, didatangkan zanazatin ukhra, didatangkan jenazah yang ketiga. Rasul sama naros hal taroka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Qalu mereka para sahabat berkata, la, tidak. Wa hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Naam salasata dananir, iya ya Rasulullah, 3 dinar, 15 juta lah kurang langkung hutangna, 3 dinar gitu. Maka apa kata Rasulullah? Sallu ala sahibikum, sarolat aranjen atas sohib aranjen. Rasul ente tengiring nyolatan karena punya hutang. Maka ngacung, saha nu ngacung? Abu Qatadah nu tadi, karena hobina Abu Qatadah mah mayaran hutang batur gitu. Aya nu bade ngalajengkeun profil Abu Qatadah. Jadi rupa-rupanya sahabat teh profilna teh gitu. Aya anu maca Quran teu nutup-nutup gitunya, hese nutup saha? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mah lamun maca Quran hese eureun gitu. Lamun nganggo mushaf gitunya ayeuna urang babari muka hese nutup. Urang mah hese muka babari nutup. Nah, jadi profil sahabat itu luar biasa. Banyak ketemu ieu mah senengna sedekah gitu ya. Abdurrahman bin Auf, ari urang amal istimewana naon? Aya henteu? Amannya aya meureunnya, insyaallah aya gitu. Aya nu kuat salat tahajudna kan, aya nu kuat maca Qur'anna, aya nu kuat saumna gitu. Aya anu kuat hal tadi mayaran hutang batur ieu mah resepna teh gitu nya. Abu Qatadah eta mah ngacung Abu Qatadah. Sahur Abu Qatadah, sholli alaihi ya Rasulullah, ya Rasul sholatan we si mayit teh keun ku abi hutang nama, wa alayya dainuhu, keun ku abi hutang nama. Jadi Abu Qatadah ngacungna Rasul sholatan ieu karunya awatos keun we ku abi hutang nama gitu. Nah, hadis ini menggambarkan tentang bolehnya bahkan sunnahnya kafalah, menjamin hutang batur, hutang orang lain, meskipun tidak memiliki sangkut paut dengan kita gitu. Tapi apakah hari ini ada yang mau seperti Abu Qatadah? Boro-boro hutang batur, hutang serangan guys. Hutang serangan keur mau hutang batur. Jadi Abu Qatadah mah tadi Abu Qatadah dinya anu ngabebaskeun hutang teh. Ayeuna Abu Qatadah di wae gitu ngacung keun ku abi ya Rasul hutang nama salatan isi mayit hawatos gitu. Jadi itulah hadis yang menunjukkan tentang kebolehan kafalah, penjaminan hutang. Meskipun kita tidak melakukan hutang, gitu. Hutang piutang dengan yang bersangkutan. Tapi ingat, ketika kita mengakadkan kafalah, tadi Abu Qatadah langsung mayar ente? Ente, baru sebatas kesiapan, baru sebatas ikrar, keun ku abi hutang nama, jadi kafalahna, meskipun belum dibayar. Maka hadis yang lain, al-kafil al-gharim, orang yang melakukan kafalah Gharimun, al-kafilu gharimun, orang yang melakukan kafalah maka dia statusnya jadi orang yang berhutang. Berarti anu dikafilna terbebas dari hutangna. Si mayit dianggap tidak memiliki hutang 3 dinar karena sudah ada ikrar dari Abu Qatadah, kuabi ya Rasulullah hutang nama. Maka anu hutang saha? Abu Qatadah. Mayit selesai, mayit sudah selesai karena hutangnya berpindah kepada Abu Qatadah. Al-kafilu gharimun wad-dainu maqdiyun, si kafil orang yang berhutang dan hutang sudah terlunasi. Hutang yang bersangkutan dianggap lunas, tapi si kafil yang menjadi gorimin, si kafil yang jadi berhutangna ayeuna mah gitu. Maka berat gitu, untuk menjadi seorang kafil itu berat karena dia menanggung hutang yang mungkin saja hutang tersebut tidak dia lakukan,
atau bahkan memang tidak dilakukan, kan dia berinisiatif untuk membayar. Itulah kafil. Bentuk-bentuk kafalah itu ada kafalah munjazah, kafalah tanjiz, kafalah tanjizmah, kafalah yang berlaku saat itu juga. Siga tadi Abu Qatadah, ya Rasul kan ku abi eta mah hutangna jadi kafalahna. Ada juga kafalah muallak, kafalah yang dikaitkan gitu. Lamun aya nanaon mah keun we ku abi. Nah itu muallak tuh kafalahnya. Dia jadi kafil ketika terjadi sesuatu. Tapi kalau tidak terjadi sesuatu dia tidak kafil gitu. Nah itu kafalah muallak. Kafalah yang dikaitkan gitu. Kan kita pun sering seperti itu. Mun aya nanaon mah tanggal waler abi gitu. Nah itu kafalah muallak. Maka hati-hati kalau nganter teman. Posisi ibu, posisi bapak sebagai kafilkah atau hanya sebatas mengantar? Misalkan nganter teman bade nambut atau melakukan akad hutang piutang atau jual beli secara hutang piutang. Misalkan ya teman tukang kredit perlu barang, yuk kurang diantar misalkan ke toko anu, kalau resan toko anu balad saya misalkan. Maka jelaskan posisi kita itu sebagai apa? Apakah hanya sebatas mengantar saja calon konsumen atau kafalah? Misalkan kurang ka temen teji, berelah si ieu mah da balad urang, kamu balad urang, aya nanaon makeun we ka urang gitu. Nah itu berarti kafalah muallak. Lamun si eta ternyata wan prestasi, kita harus siap dibetot. Karena kita mengikrarkan sebagai kafil gitu. Kafalah muallak. Tapi kalau posisinya kita, ji saya mengantar wungkul, eta mah kumaha didinya we sok ek dibere hutangan sok erek henteu tenaon ulah era kurang misalkan gitunya, ulah era kurang, ulah keberatan ku urang sok we kumaha dinya ek dibere piraku gitunya. Tantong tong gitu gitunya. Henteu kumaha dinya, pokona mah kumaha dinya ulah ningali urangna, da urang mah nganter wungkul berarti kita bebas tuh. Dan kita si orang itu enggak berhak untuk menuntut kepada kita kalau di awal kita tidak menjadi posisi kafil. Tapi kalau tadi wayahna, kalau kita mengatakan mun ayana naon mah jeung saya urusanana, itu kafalah muallak. Wajar lamun urang milu ditatagih. Babaturan didinya ternyata geuning teu mayar, bayar atuh pan baheula cenah mun aya nanaon ka urang. Tah itu mah wayahna memang seperti itu, kafalah muallak tuh. Itu bentuk-bentuk dari kafalah. Ada kafalah yang tadi, kafalah yang langsung sifatnya, ada yang kafalah muallak, ada kafalah yang dikaitkan. Ada lagi kafalah muaqqad. Kafalah muaqqad mah seperti ini itu. Lamun atuh tempona Oktober mah keun we aya gitunya. Lamun si eta teu mayarna bulan Oktober mah keun we ku saya. Tapi lamun si eta teu mayarna misalkan bulan September mah urang teu tenang. Itu dikaitkan dengan waktu gitu. Dikaitkan dengan waktu. Itu dibolehkan menurut sebagian madhab, tapi tidak dibolehkan oleh sebagian madhab yang lain kalau dihubungkan dengan waktu gitu. Lamun jatuh tempona Ramadan tahun hareup malah ku saya ge erek ditanggung misalkan seperti kitu tah. Itu muaqqad, dihubungkan dengan waktu. Jadi tidak full. Kalau yang tadi pertama makan pokokna mah ku saya ayeuna keneh, itu kafalah langsung disebutnya. Kafalah muallak tadi kalau terjadi sesuatu ada kalaunya gitu. Nah, ya kan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan Allah dan Rasulnya memberikan mekanisme hawalah dan kafalah, maka pada intinya yang tadi bahwa utang piutang di antara kita itu harus diselesaikan, harus selesai di dunia, itu pesannya itu. Jangan sampai terbawa sampai di akhirat, karena kalau terbawa sampai di akhirat bisa jadi kita menjadi orang yang muflis ya. Ma atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa? Kan kata Rasul, para sahabat menjawab
man la dirhama wala mata. Orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak perhiasan, itu orang yang bangkrut, kata para sahabat. Kata Rasul, bukan itu. Al muflisu min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang jaa yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala saum, pahala zakatnya, tapi ternyata qad syatama wa qazafa hada, mulutnya mencaci, mulutnya menuduh orang lain tanpa bukti, wa akala hadza, dia memakan makanan tanpa sebab yang syar'i, terus kemudian tangannya memukul tanpa sebab, kakinya menendang tanpa sebab, maka ambil pahala ini ke dia, kasihkan pahala ini kepada dia, hatta faniyat, sehingga habis pahala amal solehnya. Ketika habis pahala amal solehnya dan belum masih ada orang yang antri, maka dikasihlah dosa orang yang pernah dizalimi kepada kita, balik nanggung dosa orang lain. Karena lagi-lagi walaitsa samma dinarun wala dirham, karena di akhirat itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Begitupun hutang piutang, ketika tidak dibayar di dunia, Allah mencatat kita sebagai pencuri. Ya, di hadis disebutkan man yadinu dainan alla yuwafihi iyah laqiyallah sariqan. Barang siapa yang dia menghutang kepada saudaranya dengan niat tidak mau bayar atau tadi temdaek mayar, maka dia akan bertemu dengan Allah sariqan, sebagai seorang pencuri. Itu jadi pencuri itu. Meskipun di dunia tidak melakukan akad pencurian, tapi niat mual mayar wae kategorinya sebagai pencuri gitu. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Hawalah dan kafalahnya sebenarnya materinya pendek, cuman tadi sangkutannya dengan bab qard, bab hutang piutang gitu. Karena tidak mungkin ada hawalah, tidak mungkin ada kafalah kecuali dilakukan dulu akad qard terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Mangga ibu-ibu. Mangga Bu. Kenapa Bu? Karena tidak kepegang, jadi mayoritas ulama mengatakan nggak usah. Terlebih misalkan duka katarik, duka hente gitunya, nggak jelas tuh. Harta nu aya tapi teu aya teh tekedah lah itu. Yang nampak saja, yang terpegang saja yang dihitung. Oh, kalau enggak diikhlaskan kena zakat gitu. Enggak. Jadi kalau enggak diikhlaskan pun itu tadi, mengikhlaskan tidak mengikhlaskan adalah opsional. Jadi henteu wajib gitunya Bu. Pilihan terbaik saja. Tapi kalaupun tidak diikhlaskan, ya tetap menjadi harta kita, tapi lepas dari objek zakat. Kenapa? Karena enggak kita pegang hartanya. Kecuali yang besar kemungkinan harta itu bisa ketarik dalam periode perhitungan zakat harta kita. Contoh misalkan, di si ibu itu mah pasti mayar gitu. Tapi mayar nate misalkan bulan Maret, sementara haul kita di bulan Februari, maka keluarkan Februari dengan harta yang akan masuk bulan Maret gitu. Seperti itu. Kalau ada kemungkinan bayar gitu ya. Tapi kalau yang tidak kemungkinan bayar gitu, karena tidak jelas statusnya gitu, itu mah wios teu dilebetkeun oge Bu. Tidak masuk perhitungan zakat mal pun nggak apa-apa gitu. Mangga. Sebaik-baik pemberian adalah pemberi pinjaman. Kalau redaksi khusus seperti itu terus terang belum pernah mendengar. Tapi kalaupun ada redaksi hadis yang as-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi samaniyata asyar. Hutang piutang sedekah itu dicatat sebagai 10
kebaikan. As-shadaqatu bi asyri amsalihha. Wal qardu, sementara hutang piutang bisa maniyata asyar, 18 kali lipat. Jadi kalau secara lipatan pahala, apakah pahalanya banyak sedekah atau pahala banyak menghutangkan atau meminjamkan? Meminjamkan. Sedekah mah 10 kali lipat, menghutangkan mah 18 kali lipat. Kalau itu ada rujukan hadisnya, meskipun memang hadisnya juga diperselisihkan, tapi ada. Kenapa lebih besar sedekah? Kenapa lebih besar menghutangkan daripada sedekah? Ada penjelasan lebih lanjut. Karena kalau kita ngasih sedekah, belum tentu orang yang dikasih itu sedang dalam keadaan butuh. Tapi kalau kita memberi hutangan, hampir 100% dipastikan orang yang mengajukan proposal hutang kita sedang butuh, gitu ya. Sedang membutuhkan uang yang kita hutangkan. Itu logisnya seperti itu, gitu. Kenapa lebih besar pahalanya? Tapi kalau yang tadi belum mendengar, belum membaca redaksi hadisnya. Ada lagi? Bapak itu salah Pak Punten. Mewasiatkan hutang maksudnya? Memberitahu Bapak teh punya hutang, kasih anu, harus seperti itu. Kalau sadar gersakarat kadenya budak abi hutang teh itu gitu ya. Gitu Pak. Ngasih tahu hutang kita itu ke siapa saja gitu. Bagus itu. Berarti kita ada dalam kesadaran. Jadi hutang kita itu memang harus tercatat, Pak. Di Al-Baqarah 282 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu tadi, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma falyaktub. Kenapa harus tercatat? Salah satunya adalah supaya kalau kita tidak mampu menyelesaikannya, ada ahli waris yang menyelesaikan. Ya makan ahli waris da abi teh lain teu hayang mayar hutang si bapak, ngan teu apal hutang si bapak ka mana wae. Sehingga si bapak teh wasiat nulis dina kertas nya, simpen dina bantal gitu nya. Ternyata wasiatna teh hutang bapak ka dieu gitu. Eta mah ahli warisna kedah legowo gitu. Ngan si bapak alhamdulillah punya catatan husnudzonnya, mudah-mudahan ahli warisnya menyelesaikan hutangnya bapaknya begitu. Itu bagus Pak. Jadi ada kesadaran kita punya hutang tapi lamun balaka era mun gitunya kabudak teh lamun balaka ayeuna mah kewe balakana geus maot gitu naon wasiat gitunya. Boleh mangga Pak. Wasiatna ngan eta mah wasiat kerugian mun jeung ahli waris nanya. Tapi memang harus dilakukan tuh, daripada tidak tercatat Pak. Mangga Pak. Oke. Saya belum membaca lanjutan kisahnya. Abu Qatadah mayarna iraha gitu ya. Mayarna iraha. Yang penting di hadis itu Abu Qatadah ngacung gitu. Kemudian fa'alayya dainuhu, keun ya Rasul ku abi hutangnya, dan dipastikan Abu Qatadah pasti mayar gitu. Karena kullu sahabah udul, setiap sahabat itu adil. Mau mungkin sahabat melanggar janji, nggak mungkin tuh. Jadi dipastikan Abu Qatadah mayar sametan gitu. Pasti Pak, dipastikan itu. Mau mungkin Abu Qatadah ngacung wungkul gitu ya ame Rasul, cari muka gitu ya. Cari muka di hadapan Rasul, oh Abu Qatadah keren pisan gitu ya. Enggak, dipastikan pasti bayar hutang. Cuman memang iraha-irahana saya sendiri belum baca gitu lanjutan kisahnya, Pak. Ya. Ditanya terus gitu. Oke, nanti kita cari tahu bersama ya. Lanjutan kisahnya, apakah Rasul teh terus gitu ke Abu Qatadah sebenarnya Abu Qatadah kamari gitu ya. Ya. Kalau ada redaksinya bagus Pak, nanti di WA ke saya. Kisahnya di buku anu, bab anu gitu ya. Ini saya ceritanya gitu supaya saya pun jadi tahu gitu. Ini tambahan pengetahuan. Jadi termasuk ibu-ibu dan jamaah sekalian, jangan mencukupkan di kisah yang Ustaz sampaikan gitu. Cari tahu lagi kisahnya selengkapnya seperti apa gitu. Hanya tadi pengetahuan saya hanya sebatas itu Pak. Ibu-ibu ya deh, cekap. Oh hiji deui.
Oke. Ali Imran 130. Ali Imran 130 dari sisi sejarah pengharaman riba itu step 3, Pak. Tahapan ketiga. Karena riba itu kan 4 tahapannya. Ibu hilapkan itu, Bu. Tahapan kahiji Quran surat Ar-Rum 39. Terus kedua apa ririmona hilap deunya. An-Nisa 160 161. Tahapan ketiga Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Kita sering kejebak tuh dengan adanya ayat ini, seolah oh lamun teu berlipat ganda berarti boleh ya. Karena yang dilarang itu yang berlipat ganda. Padahal bukan itu. Ayat ini sedang menerangkan tentang karakteristik riba yang dipastikan akan membuat lipat ganda dari hutang. Mangga cobian kapinjol 5 juta tong dibayar setahun bakal jadi sabaraha. Jadi 50 juta moal jadilah nya. Pasti itu sedang menerangkan karakteristik riba itu akan senantiasa berlipat ganda. Diibaratkan seperti bola salju yang digelindingkan dari atas bukit. Asalna segede keleci golodog. Lamun terus nguling dina bola salju bakal sageung kumaha tuh, Pak. Nah, eta riba, Pak. Dan kalaupun misalkan pengertiannya adalah nya di periode ketiga itu riba yang dilarang itu yang berlipat ganda, tapi tidak berhenti di sini karena ada final ayat yang final. Tahap keempat Al-Baqarah 275 yang itu 275, 276, 278 tuh. Tentang haramnya riba yang mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa dzaru ma baqiya, tinggalkan semua sisa riba. Itu tahapan terakhirnya tuh, Pak. Jadi kalaupun memang benar makna Ali Imran 130 itu yang haram mah yang berlipat ganda, yang tidak berlipat ganda mah masih boleh, dengan turunnya Al-Baqarah 278 maka semua sisa riba itu dikategorikan sebagai haram. Tidak ada lagi hari ini yang menjadikan Ali Imran 130 menjadi pembenar. Abimada bunga nage alit kurma 0,0 sekian persen gitunya. Tetap riba, apa? Tetap terlarang, tetap nggak boleh, tetap haram gitu. Jadi jangan terjebak pada memang orang yang ngajinya belum tamat. Mereka mengambil dalil cekna Quran ge aya la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Emut eta mah sanes ayat terakhir tentang riba gitu. Simpel nama gitu we. Ieu teh sanes ayat terakhir tentang riba. Siga Homer gitunya. Homer teh pan dilungsurkeun haram nanti sami dengan riba bertahap. Dari mulai bahwa di Homer teh yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Terus kemudian Allah menurunkan ayat la taqrabus shalat wa antum sukaro. Di ayat ieu boleh keneh mabok teu? Haji asal jauh tina waktu salat. Iraha berarti mabokna tos isa ta ayeuna tos ngaos ta. Tos ngaosnya kunaon maneh tas ngaji bet mabok? Ada mabok mah teu naon. Mana ayatna? La taqrabus shalat wa antum sukaro. Insyaallah subuh mah geus eling urang mah. Nya. Teu naon. Ta ibarat kitu, Pak. Lamun aya ayeuna nu membolehkan riba dengan alasan Ali Imran 130 sama persis logika berpikirnya dengan dia seharusnya menghalalkan homer asal mabokna waktu salat. Mana ayatna? Aya ayatna la taqrabus sholatu antum sukaro gitunya. Hatta ta'lamu mimma taqulun. Padahal ayat tentang homer terakhir mal khamru wal maisir wal ansab wal azlam Al-Maidah 80. Dalil nu dianggonan nu terakhirna anu perjalananana atuh lamun kitu mah eueuhkeun we ayatna teu tiasa kitu karena ini sebuah runtutan ayat proses menggambarkan kepada kita tentang cara berpikir kita gitu eta Pak ya. Jadi hati-hati dengan Ali Imran 130 gitu. Jangan tidak dalam pengertian membolehkan riba asal tidak berlipat
ganda, bukan. Itu ayat, bukan fase terakhir. Terus ya teh, hiji deui ibu-ibu, aya keneh. Saya cekap. Setengah 10 cekap lah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.